Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan akhirnya diputuskan dipecat dari lembaga anti rasuah. Sedangkan 24 pegawai KPK lainnya yang tidak lulus TWK dianggap masih memungkinkan untuk dibina. Komisi Pemberantasan Korupsi, Menpan RB Cahyokumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, BSSN, BKN, serta asesor memutuskan memecat 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sedangkan terhadap 24 pegawai KPK lainnya akan dilakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan bela negara untuk menuju jenjang menuju ASN. Belum diketahui nama-nama pegawai KPK yang akhirnya dipecat dan dibina kembali. Diuraikan, ada nanti kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Jadi sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah, ya, dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Itu. Nah, terhadap 24 orang tadi nanti akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan. 24 orang tadi sebelum mengikuti pendidikan diwajibkan menandatangani kesediaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. KPK masih boleh memiliki pegawai non-ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya, karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang TMS 51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021. Sebelumnya 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dalam alih status menjadi aparatur sipil negara. Namun Presiden Jokowi menyatakan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK tidak bisa menjadi dasar pemberhentian pegawai. 75 pegawai KPK dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Hal ini pun menjadi polemik lantaran jajaran penyidik senior seperti Novel Baswedan turut serta masuk ke daftar pegawai tak lulus tersebut. Mereka kemudian melapor ke Ombudsman tentang adanya dugaan maladministrasi dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN. Ada yang menarik dari Ombudsman karena Ombudsman juga punya kewenangan untuk bisa memanggil secara paksa dan memberi rekomendasi. Bahkan sebetulnya kalau semuanya punya niat baik, semua pihak punya niat baik, maka proses ini bisa diselesaikan tidak sampai ke rekomendasi. Jadi kira-kira proses ini sebetulnya bisa diselesaikan hari ini atau besok atau minggu depan supaya Republik ini tidak selalu gaduh seperti itu. Dengan dia nonaktifkannya 75 orang pegawai, kasus-kasus yang ditangani semuanya mandek. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyebut tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK tidak bisa menjadi dasar pemberhentian pegawai. Hal itu justru menjadi masukan untuk perbaikan internal KPK. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengambil alihan pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara. Mereka yang telah lolos tes rencananya akan dilantik Juni mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.